Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Lutfiana Puspita dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Berikutnya ada ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama ada fluid dianggap tidak kompatibel. Yang kedua, fluid dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tidak bergantung waktu atau tunak. Artinya, kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar atau berlapis. Berikutnya ada rumus fluida dinamis. Besaran-besaran dalam fluida dinamis, yang pertama ada debit aliran atau yang dilambangkan dengan Q. Jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu, yang bisa ditulis persamaannya menjadi Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik tiap sekonnya dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 x 100 x 10 meter. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Jawab, Q sama dengan V per T sama dengan T sama dengan V per Q sama dengan 100.000 meter kubik per 1 meter kubik per sekon sama dengan 100.000 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh yaitu 100.000 sekon. Yang kedua ada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat lain. Garis alir tidak berpotongan satu sama lain. Tabung air adalah kumpulan dari garis-garis aliran. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Atau jika ditinjau dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Bisa dilihat contoh gambar di samping. Yang ketiga ada persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi seperti ini, yang dimana P adalah tekanan air satuannya PA, V adalah kecepatan air satuannya meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian air. Selanjutnya, penerapan dari persamaan hukum Bernoulli. Yang pertama ada teorema Tericoli atau laju efflux. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Sebagai contoh, kalian bisa lihat seperti gambar di samping. Yang kedua ada venturimeter. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Ada dua venturimeter yang akan kita pelajari, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter menggunakan manometer yang berisi zat cair lain. Selanjutnya adalah tabung pitot. Alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kelajuan gas adalah tabung pitot. Gas, atau misalnya udara, mengalir melalui lubang-lubang di titik A. Lubang-lubang ini sejajar dengan arah aliran dan dibuat cukup jauh di belakang sehingga kelajuan dan tekanan gas di luar lubang-lubang tersebut mempunyai nilai seperti halnya dengan aliran bebas. Jadi, VA sama dengan V atau kelajuan gas, dan tekanan pada kaki kiri manometer tabung pitot sama dengan tekanan aliran gas. Nah, berikut ini merupakan rumus dari persamaan hukum Bernoulli pada penerapan tabung pitot.
Yang terakhir adalah penerapan pada pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat terbang bisa terjadi karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat lajur aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Artinya, kelajuan aliran udara pada sisi bagian atas pesawat V2 lebih besar daripada sisi bagian bawah sayap V1. Sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan pada sisi bagian atas P2 lebih kecil daripada sisi bagian bawah P1 karena kelajuan udaranya lebih besar, dengan A sebagai luas penampang pesawat. Maka, besar gaya angkat dapat kita ketahui melalui persamaan berikut, yaitu F1 min F2 sama dengan P1 min P2A. F1 min F2 sama dengan setengah P VA kuadrat min VB kuadrat A. Makin besar ukuran sayap, makin besar pula gaya angkatnya. Supaya pesawat dapat terangkat, gaya angkat harus lebih besar dari berat pesawat. F1 min F2 lebih besar mg. Jika pesawat telah berada pada ketinggian tertentu dan pilot ingin mempertahankan ketinggiannya, maka kelajuan pesawat harus diatur sedemikian rupa sehingga gaya angkat sama dengan berat pesawat, atau F1 min F2 sama dengan mg. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.